Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 333. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Siapa kakak iparmu? Apakah dia hebat? Aditya bertanya dengan dingin. Tapi dia tidak berhenti menendang Nurdiansyah. Bagaimana Nurdiansyah bisa menderita? Mereka semua ditendang oleh Aditya dengan sangat menyakitkan. Tunggu. Nurdiansyah tidak tahu harus berkata apa. Dia terus mengulangi kalimat ini. Aditya tidak terlalu peduli. Dia harus memberi pelajaran pada Nurdiansyah hari ini. Dia menendang Nurdiansyah. Akhirnya Nurdiansyah tidak tahan lagi. Dia berteriak, "Tuan muda Aditya, berhenti menendang, saya menyerah." Teriakan ini di luar dugaan semua orang. Dengan prestise Nurdiansyah, kapan dia pernah mengakui kekalahan kepada orang lain? Mereka yang menyinggung perasaannya semua akan dibunuh. Tapi hari ini, Nurdiansyah mengaku kalah di depan umum, tanpa mempedulikan mukanya. Saat itulah Aditya berhenti, tetapi tangannya masih mencengkeram rambut Nurdiansyah dengan erat. "Akui kekalahan, baiklah. Biarkan semua bawahanmu berhenti dan berlutut." Aditya berteriak keras kepada Nurdiansyah. Nurdiansyah tidak punya pilihan selain berteriak keras. "Hentikan kalian semua. Berlututlah." Nurdiansyah cukup berwibawa. Hanya satu kalimat. Lebih dari 30 orang di bawahnya. Semuanya dengan patuh menjatuhkan senjatanya dan berlutut di tanah. Melihat bawahan Nurdiansyah ini, semuanya terluka. Ada yang lengannya patah, dan ada yang wajahnya cacat. Semuanya ada di sana. Lebih dari 20 orang di bawah bawahan Tandi, semuanya hampir sama, dengan luka di sekujur tubuh mereka, yang sangat tragis. Pada saat ini, Aditya menjambak rambut Nurdiansyah, dan dengan kejam menarik lelaki tua itu ke samping. Dengan bunyi gedebuk, Nurdiansyah jatuh ke tanah. Aditya mencabut sebagian besar rambutnya, menyeringai kesakitan. Sebelum Nurdiansyah sempat bereaksi, Mary berjalan mendekat dan menginjak dada Nurdiansyah. Lalu pedang lembut itu mengenai tenggorokan Nurdiansyah. "Kamu pria tua. Jika kamu berani tidak jujur, aku akan segera membuatmu berdarah." Mary berteriak dengan dominan. Jujur saja, cantik, jangan terlalu bersemangat." Nurdiansyah panik, dan dengan cepat mengucapkan kata-kata lembut. Aditya memandang Rizal, dan Rizal juga memandang Aditya, dan keduanya tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Nama Nurdiansyah ini cukup bergema. Setelah sekian lama bersusah payah, dia akan menjadi pengecut ketika kematiannya sudah dekat. Melihat Nurdiansyah ditundukkan oleh Aditya, Melanie dan yang lainnya panik. Pendukung mereka adalah Nurdiansyah. Melanie datang ke sini dari Indonesia, dan orang pertama yang menyuapnya adalah Nurdiansyah. Dengan menggunakan Nurdiansyah, Melanie memang menyelamatkan orang yang ingin dia selamatkan. Dia berpikir bahwa Aditya pasti akan mengalami balas dendam yang gila jika dia menyelamatkan keluarga Winoto dan keluarga Arifin kembali ke Indonesia. Namun siapa sangka perubahan sebesar itu akan terjadi sebelum kembali ke Indonesia. Melanie hampir mati depresi. Dia juga membenci Nurdiansyah karena tidak kompeten. Dia bahkan tidak bisa menyeimbangkan Aditya. Tepat ketika Melanie kusut dan tertekan, Aditya sudah berjalan di depannya. Melanie, yang menggunakan kruk, melihat ekspresi Aditya sangat buruk, dan jantungnya berdetak kencang. Mengetahui bahwa situasinya akan menjadi buruk. "Melanie, apa lagi yang ingin kamu katakan?" Aditya bertanya pada Melanie dengan suara yang dalam. Melanie adalah seorang wanita yang menolak mengaku kalah. Meskipun dia sangat bingung, dia tidak mau mengaku kalah di depan Aditya. "Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aditya, jika kamu ingin membunuh, bunuh dia secepatnya. Jangan coba-coba mempermalukanku." Melanie mengangkat alisnya, dan berteriak pada Aditya dengan marah. "Hehe,
Apa menurutmu aku tidak berani membunuhmu? Jangan lupa, ini bukan Indonesia. Membunuhmu semudah membunuh beberapa ekor ayam. Zhou Tian tersenyum dingin dan menatap tajam ke arah yang lain. Rambut keluarga Winoto dan keluarga Arifin meledak karena ketakutan. Dan mereka tahu betul bahwa Aditya tidak menakuti mereka. Membunuh beberapa orang di sini bukanlah masalah besar. Bahkan Jeremy, yang telah mengalami ratusan pertempuran, sangat ketakutan saat ini. Lagi pula, dia juga tidak ingin mati. Belum lagi Benny, kakinya lemas karena ketakutan, dan dia gemetar seperti bola. Hanya Melanie yang masih keras kepala, menatap Aditya dan berkata, "Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku. Ayahmu tahu bahwa kamu membunuhku, dan dia tidak akan melepaskanmu." Ketika Aditya melihat Melanie masih menggunakan ayahnya untuk menekannya, dia tidak dapat menahan perasaan marah. Untuk waktu yang lama, saya hanya mempertimbangkan perasaan ayah saya. Aditya tidak berbuat terlalu banyak. Dengan apa yang dilakukan Melanie, dia pantas mati sejak lama. Jika aku takut akan hal ini, aku tidak akan datang ke Afrika untuk mencarimu. Aditya berkata dengan dingin, lalu menendang kaki Melanie. Klik, Melanie berteriak keras dan jatuh ke tanah. Bagian kakinya yang patah baru saja sembuh, dan Aditya menendangnya dan mematahkannya lagi, hampir membunuh Melanie karena kesakitan. Aditya, jika kamu berani, kamu akan membunuh kami semua. Melanie hampir menjadi gila karena marah, meneriaki Aditya. Nyonya, jika Anda ingin mati, cepat mati. Jangan melibatkan kami. Kami masih ingin hidup. Arifin di samping berteriak dengan suara menangis. Dia hampir marah oleh Melanie. Bagaimana dia bisa begitu sopan? Benar, kamu bisa mati jika kamu mau. Mengapa kamu menyeret kami bersama? Istri Arifin juga mengkritik. Saudara Aditya, kali ini tidak ada hubungannya dengan keluarga kita. Melanie datang ke Afrika untuk menyelamatkan kita atas inisiatifnya sendiri. Sergio menjelaskan kepada Aditya dengan ekspresi rendah hati. Benar, saudara Aditya. Lihat tangannya yang coklat dan kasar. Kenapa kamu tidak membiarkan dia kembali ke Indonesia? Naiki mulai menggoda lagi. Menggoda Aditya. Keluarga Arifin mengatakan sesuatu yang baik satu sama lain. Berharap meyakinkan Aditya agar membiarkan mereka kembali ke Indonesia. Meskipun Winoto dan istrinya tidak berkata apa-apa, ekspresi wajah mereka penuh antisipasi. Dan mereka tidak lagi memiliki kesombongan seperti saat berada di Indonesia. Mulyadi juga tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi dia menatap Aditya dengan penuh semangat. Anak ini juga berharap untuk kembali ke Indonesia. Aditya mengabaikan orang-orang ini secara langsung. Aditya tidak mempercayai omong kosong mereka. Sekelompok penjahat yang berubah-ubah tidak layak dipercaya sama sekali. Nurdiansyah, setelah aku kembali ke Indonesia, apakah kamu akan membalas dendam pada Tandi? Aditya mengabaikan Melanie dan yang lainnya saat ini. Berbalik dan bertanya pada Nurdiansyah yang terbaring di tanah. Nurdiansyah merasa sangat malu. Hari ini, dia kehilangan muka begitu parah hingga dia kehilangan muka dengan sangat menyedihkan. Ini di luar dugaannya. Dia sangat menyesalinya sekarang. Jika dia tahu bahwa Aditya begitu kuat, dia seharusnya membuat lebih banyak persiapan dan memanggil saudara iparnya. Tuan muda Aditya, beraninya saya. Setelah Anda kembali ke Indonesia, saya pasti akan berteman baik dengan Tandi. Teman Anda adalah teman saya. Nurdiansyah benar-benar tahu cara berbicara dengan mulut kecil. Dia tetap membuka matanya dan mengatakan hal yang tidak masuk akal, dan meyakinkan Aditya. Aditya terhibur oleh lelaki tua ini. Berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, Nurdiansyah, apakah kamu percaya dengan apa yang kamu katakan? Bersambung.